Allahumma salli ala Muhammad. Dunia kita sudah diampuni. Kalau diampuni, kita mempunyai 3 kebaikan. Tatkala kita sedih oleh Allah akan dibahagiakan. Tatkala kita punya masalah akan diberi jalan keluar, dan masalah rezeki oleh Allah sudah dijamin. Pasti kita akan sukses. Dengan cara apa? Dengan ilmu, ya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sa'u Garsa'an qawli wa fi'li wa niyati astafi min kulli dadi wa nuru dalil qalbi tajali wa hayratin fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqallati wa bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul waffar munammi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in ma ta'aw qutilan qalatum ala aqabikum. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idhnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya tu'ti wa may yurid thawabad dunya tu'ti minha. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul
Dan tidaklah kanjeng Nabi Muhammad itu illa rasulun, kecuali sebagai utusan. Qad khalat min qablihir rusul, sungguh telah berlalu min qablihi, dari sebelum kanjeng Nabi Muhammad itu, rusulu, para rasul, banyak rasul. Afa immata, maka apabila mata, meninggal, wafat, au kutila, atau dibunuh, inqalabtum, berbalik kalian, ala aqabikum, atas tumit kalian. Wa may yanqalib, dan barang siapa yang berbalik, ala aqibaihi, atas kedua tumitnya, fala yadurrullaha syai'an, maka tidaklah mudarat kepada Allah syai'a, sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan memberi jaza, memberi balasan siapa Allah, asyakirin, terhadap hambanya yang pandai bersyukur. Jadi di sini ini adalah penegasan bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu hanyalah utusan, ya. Tidak bisa memberi petunjuk. Wa ma Muhammadun illa rasul, kanjeng Nabi itu hanyalah utusan untuk menyampaikan risalah, untuk berdakwah. Tentang petunjuk itu haknya Allah. Juga besok, tatkala di yaumil kiamah, yang kita yakini besok bahwa Rasulullah Muhammad akan memberi syafaat kepada umatnya, namun itu semua biiznillah, dengan izin Allah. Memberi syafaatnya juga dengan izin Allah. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh telah banyak berlalu kejadian yang dahulu dari sebelum kanjeng Nabi Muhammad. Banyak juga utusan mulai dari kanjeng Nabi Adam alaihissalam sampai kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Banyak sudah utusan-utusan. Ada utusannya itu wafat dengan cara biasa, ada juga yang dibunuh oleh pengikutnya, oleh kaumnya. Contohnya kaum Bani Israel yang membunuh para utusannya yang bernama kanjeng Nabi Yahya, Zakaria. Kalau itu terjadi, para utusan wafat, meninggal, entah itu meninggal biasa atau dibunuh, tanya oleh Allah, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan berbalik, ala aqabikum, atas tumit-tumit kalian, maksudnya akan berbalik ke belakang, akan kembali murtad setelah beriman kepada Allah karena Rasulnya sudah meninggal, kanjeng Nabi Muhammad sudah meninggal. Lantas kalian akan kembali menjadi murtad setelah beriman. Wa may yanqalib ala aqibaihi, maka dan barang siapa balik ala aqibaihi, atas
tumitnya, kedua tumitnya, maksudnya kembali murtad, balik lagi ke belakang, fala yadurrullah, maka tidak membuat mudarat kepada Allah syai'a, sedikit pun. Jadi nggak akan membuat Allah itu mudarat, terancam dari sebagai Tuhan semesta alam terus turun jadi satpam. Tidak sedikit pun membuat mudarat kepada Allah. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan, akan memberi jaza. Siapa Allah? Memberi balasan siapa Allah? Asyakirin, bagi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum, pasti akan ditambah oleh Allah nikmatnya. Imannya udah kenceng, ketakwaannya sudah kenceng, pasti amal solehnya juga banyak ditingkatkan. Amal solehnya ditingkatkan, bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Itu tandanya hambanya bersyukur. Kalau hambanya bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka akan ditambah kenikmatannya oleh Allah terhadap hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Rezekinya ditambah, barokah, keluarganya juga keluarga yang barokah, bahagia, dijauhi dari bala musibah, diselamatkan dari dunia sampai akhiratnya. Kalau sampean pandai bersyukur. Namun kalau sebaliknya kalian kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sampean kufur nikmat kepada Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh azabnya Allah itu amatlah pedih. Wa maka li nafsin, dan tidaklah ada li nafsin yang bernyawa, antamuta, sungguh akan mati, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi tidak akan mati hambanya ini kalau tidak ada izin dari Allah. Kitab muajjalah, yang sudah tertulis dalam kitabnya muajjalah, sudah kitabnya yang sudah ditetapkan di mana? Di Lauhul Mahfuz. Jadi sampean itu nggak akan mati kalau tidak ada izin dari Allah. Sampean udah dirancang mau dibunuh oleh seseorang, namun tidak ada izin dari Allah, tidak akan pernah terjadi. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha, maka barang siapa yang menginginkan pahala kebaikan di dunia, nu'tihi, maka Allah akan memberinya minha, darinya. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha, maka barang siapa yang menginginkan thawabal akhirah, kebaikan akhirat, pahala di akhirat, nu'tihi, maka Allah juga akan memberinya minha, darinya. Wa sanajzis syakirin, dan Allah akan
memberi balasan, ganjaran, pahala, jaza bagi asyakirin, orang-orang yang pandai bersyukur. Ini luar biasa. Ini khusus umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Di dunia dia akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Besok di yaumil qiyamah akan dimasukkan ke dalam surganya. Ini kok dipisah-pisah? Ada yang minta dunia, ada yang minta akhirat. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada hambanya, kepada umatnya, kalau Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya, minta kebaikan kedua-duanya. Minta kebaikan di dunia dan juga minta kebaikan di akhirat. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Siapa yang bilang gitu? Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu min khalaq. Ada juga dari umatnya Kanjeng Nabi terdahulu yang meminta kepada Allah hanya Rabbana atina fid dunya, hanya minta kebaikan di dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Besok dia tidak akan mendapatkan apa-apa di yaumil qiyamah. Dia akan rugi, dia akan buntung, karena yang diminta hanya kebaikan di dunia, hanya kekayaan di dunia. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada juga umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kedua-duanya, minta pahala kedua-duanya, minta kebaikan kedua-duanya, minta kesuksesan kedua-duanya. Di dunia dia sukses, di akhirat dia juga sukses. Itu dilambangkan surga. Jadi barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad, karena sudah dijamin umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sudah dijamin kesuksesannya, kehidupannya, kebahagiaannya, asalkan ikut Kanjeng Nabi Muhammad. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatnya Kanjeng Nabi Muhammad pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kalau sampean ingin sukses dunianya, ingin sukses akhiratnya, atau kedua-duanya, dunianya sukses, akhiratnya sukses, itu membutuhkan sebuah ilmu. Makanya ilmu itu wajib, faridatun ala kulli muslimin. Wajib mencari ilmu itu wajib, menimba ilmu itu wajib. Dari buayan ibu sampai masuk ke liang lahat itu wajib. Karena sudah sepuh, karena sudah tua, enggak mencari ilmu, rugi. Dia enggak akan mendapatkan kedua-duanya. Karena kalau ingin sukses dunianya butuh ilmu, sukses akhiratnya juga butuh ilmu. Ingin sukses kedua-duanya, dunianya sukses, akhiratnya sukses, juga butuh ilmu. Man arada dunya fa alaihi
bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Jadi kalau ingin sukses dunianya, menginginkan dunianya sukses, fa alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu, mendapatkannya harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, rugi, bangkrut. Wa man aradal akhirata fa alaihi bi ilmi. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, kesuksesan di akhirat, fa alaihi, maka harus meraihnya bil ilmi, dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa menginginkan kebaikan, kesuksesan kedua-duanya, dunianya sukses, akhiratnya sukses, fa alaihi bil ilmi, maka harus mencapainya dengan ilmu. Makanya sampean harus belajar dan terus belajar sampai masuk ke liang lahat. Itu tandanya kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan terhadap kita. Banyak yang tidak pandai bersyukur karena Allah itu dawuh wa qalilum min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Allah sing dawuh, Allah yang berkata, Allah yang berfirman, berarti di antara kita banyak yang tidak pandai bersyukur. Sampai punya ilmunya, pahami ilmunya, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai belajar tata cara sholat tahajud, cuma belajar toh, gak dipahami, apalagi dipraktekkan, gak bisa. Harus sungguh harus berjihad. Katanya mau hijrah. Kalau hijrah itu butuh jihad, butuh kesungguh-sungguhan. Kalau sudah niatnya mancep di dalam hati, harus dipraktekkan. Mandi sebelum jam 3 sudah mandi. Itu pun kalau ingat ya, harus mandi ya, mandi dong. Mandi, habis itu sholat tahajud. Itu maknanya ngaji, ngatur jiwa ya. Ngaji itu mempraktekkan ilmu yang kita pahami. Itu namanya ngaji. Hafiz dibagi 3. Yang pertama, hafiz dalam mencari ilmu. Kedua, hafiz dalam kepemahaman. Ketiga, hafiz dalam perbuatan. Jadi ketiga-tiganya harus sampean pegang, minta kepada Allah untuk menjadi hafiz indallah. Katanya pingin jadi hafidhah, tapi kenyataannya kena angin dikit melempem kayak kerupuk ya. Harus ngaji, ngatur jiwa. Caranya menuntut ilmu, menerima ilmu, pahami, kemudian praktekkan. Jam 3 mandi biar sampean sehat. Jam 3 sholat tahajud. Ibaratkan mobil, ibaratkan mesin, itu dipanasi tiap paginya. Pemanasan kalau olahraga. Habis itu sholat
subuh berjamaah ya. Sulit. Kalau tidak dapat pertolongan dari Allah sulit. Lu berarti saya nggak ditolong, Pak. Iya, sampean nggak ditolong. Makanya sampean berusaha agar ditolong. Katanya manjada wajada, tapi praktiknya nggak ada. Malah tidur aja. Kalau sudah nggak dapat pertolongan dari Allah, siapapun tidak bisa mempraktekannya, tidak bisa melakukannya. Kalau Allah sudah tidak menginginkan kebaikan darinya, dibiarkan sama Allah. Tapi kalau diinginkan oleh Allah, diridhai oleh Allah, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan, Allah akan beri kekuatan untuk bisa melakukan kebaikan itu. Tahajud kalau sampai ingin mulia dunia akhirat, dan semua itu dilakukan tanpa ilmu tidak bisa. Makanya harus dengan ilmu didapat harus dengan ngaji, wasilah mengaji. Sebodoh-bodohnya kita, kalau kita terus ikut pengajian, ikut mengaji, terus mutlaah, pasti oleh Allah akan diridhoi. Katanya manjada wajada. Katanya manjada wajada. Kalau sungguh-sungguh pasti dapat. Mana kesungguhannya? Malah diambil orang kafir kesungguhannya ya. Disalib sama orang kafir ya. Karena orang kafir hanya menginginkan dunia saja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu orang kafir, orang kufur hanya menginginkan kesuksesan dunia saja. Ingin mendapatkan kekayaan di dunia saja. Besok di akhirat dia jadi orang yang bangkrut. Kita umat Islam diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, diajarkan oleh Allah untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kedua-duanya kita dapat, kesuksesan dua-duanya kita dapat. Di dunia kita mendapatkan maghfirah, besok di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan surga. Kalau orang sudah mendapatkan maghfirah, berarti orang itu, hamba itu memperbanyak dia dalam kehidupan sehari-hari untuk membaca istighfar. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Man aktsara minal istighfar. Satu, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Terus min kulli bikin mahraja. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi ketiga-tiganya akan diberikan oleh Allah. Yang lagi susah akan dibahagiakan. Yang punya masalah akan diberikan jalan keluar. Masalah rezeki ditanggung oleh Allah, akan diberikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka sebelumnya. Makanya kita sangat bersyukur menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, asalkan kita taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, kalau hamba-hambaku betul-betul cinta kepadaku, ikutilah engkau, ikutilah aku sebagai utusan. Kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Di dunia kita sudah diampuni. Kalau diampuni, kita mempunyai 3 kebaikan. Tatkala kita sedih, oleh Allah akan dibahagiakan. Tatkala kita punya masalah, akan diberi jalan keluar. Dan masalah rezeki oleh Allah sudah dijamin, pasti kita akan sukses. Dengan cara apa? Dengan ilmu, ya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.